Hai semuanya, nama saya Julita. Hari ini saya akan membahas mengenai menciptakan kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Kerukunan menyangkut keseimbangan sosial dalam masyarakat di mana masyarakat berada dalam situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Terkadang sangat sulit untuk menciptakan kondisi yang benar-benar tentram dan damai. Pertikaian yang terjadi dalam masyarakat bisa saja disebabkan oleh banyak faktor kepentingan. Dan kepentingan yang bersinggungan inilah yang mengakibatkan ketidakharmonisannya hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sepanjang sejarah kehidupan manusia, pertikaian ini sangat sulit dihindari. Kerukunan sulit diciptakan lantaran manusia belum menyadari bahwa musuh sesungguhnya adalah dirinya sendiri, dan bukan siapa yang ada di hadapannya. Padahal, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dan istimewa. Namun, dengan karunia yang diberikan Tuhan ini, ternyata tidak membuat manusia sadar akan posisinya. Alam semesta beserta isinya diciptakan Tuhan demikian harmonisnya. Bahkan, segala kehidupan yang ada di muka bumi ini sudah diskenariokan agar berjalan dengan teratur. Manusialah yang diharapkan mampu menjadi penguasa bumi, yang dapat memperlakukan makhluk ciptaannya secara arif dan kebijaksana. Bahkan senantiasa mengingat Tuhannya serta selalu berbuat baik terhadap sesama. Sebagai manusia modern, hendaknya kita bisa menempatkan diri di lingkungan masyarakat. Kita tidak bisa hidup secara individual. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti berinteraksi satu sama lain dan saling membutuhkan. Apalah jadinya bila tidak ada siapapun di saat kita membutuhkan bantuan. Sehebat apapun kita, semua itu ada batasnya. Inilah pentingnya berkomunitas dalam bermasyarakat. Dalam bersosialisasi dan membaur dalam lingkungan masyarakat, diharapkan tercipta sebuah kondisi yang rukun dan damai. Terkadang, era modernisasi tidak serta-merta membuat manusia menjunjung tinggi pentingnya kerukunan. Mereka mempunyai pola pikir sendiri, yang terkadang menimbulkan konflik, saling bersih tegang, sifat egois, menang sendiri ataupun tidak peduli dengan sekeliling, kerap menghantui kehidupan manusia modern saat ini. Lalu, apakah kerukunan di antara manusia itu sudah tidak dapat diciptakan lagi? Jawabannya, kembali ke manusia itu sendiri. Kalau alam semesta serta isinya dapat bersinergi secara harmonis tentunya. Demikian dengan manusia. Ada 4 hal yang harus dijalankan agar kehidupan manusia itu rukun dan harmonis. Singkatnya, kerukunan itu dapat diciptakan melalui 4 aspek. Kerukunan dalam rumah tangga, kerukunan dalam beragama, kerukunan dalam bermasyarakat, dan kerukunan dalam berbudaya. Yang pertama, kerukunan dalam rumah tangga. Indonesia terdiri dari beraneka ragam ras, suku, budaya, dan agama. Kadang keberagaman ini memicu timbulnya konflik. Itu diperlukan sikap toleransi, kesabaran, kerendahan hati dalam hidup bermasyarakat. Kerukunan hendaknya dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Bila sikap saling toleransi dijunjung tinggi dalam sebuah keluarga, tentunya akan berimbas dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, kerukunan dalam beragama. Demikian halnya, dalam menciptakan kerukunan beragama, masyarakat Indonesia memeluk agama yang berbeda-beda. Sudah barang tentu diperlukan toleransi sesama umat beragama demi meminimalisir pertikaian. Salah satunya dengan menciptakan tri kerukunan umat beragama, yaitu meliputi kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jika kerukunan antar umat beragama terjalin dengan baik, maka kehidupan dalam masyarakat pun akan terjalin dengan harmonis. Masyarakat akan merasa aman dan damai hidup di negara sendiri. Yang ketiga, kerukunan dalam bermasyarakat. Kerukunan dalam masyarakat adalah tanggung jawab setiap manusia. Oleh karena itu, nilai-nilai dan norma-norma dalam beretika harus diterapkan sejak dini, agar kita dapat diterima di lingkungan bermasyarakat.
hendaknya harus bersikap baik dan sopan, saling menghargai dan menghormati sesama, serta menghindari kata kasar yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Selain nilai dan norma, Undang-Undang Dasar tahun 45, undang-undang dan peraturan pemerintah juga mampu menciptakan kerukunan dalam bermasyarakat. Hal ini digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah. Bila nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sudah dianggap tidak sesuai dan telah kehilangan kewibawaannya. Yang keempat, kerukunan dalam berbudaya. Budaya Indonesia sangat majemuk. Dengan kemajemukan ini menyebabkan keanekaragaman budaya. Masing-masing daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda yang patut dilestarikan. Terkadang, perbedaan ini dapat menimbulkan konflik. Jalan satu-satunya adalah menghormati budaya daerah lain, seperti pepatah, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Sebaiknya kita mengikuti dan menghormati kebiasaan dan adat istiadat di mana kita berada. Dengan terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya akan berdampak positif bagi manusia sebagai makhluk sosial, diantaranya menghasilkan komunikasi yang baik antar sesama demi menghindari pertikaian. Yang kedua, menciptakan kehidupan yang lebih harmonis sehingga menumbuhkan kesadaran untuk saling membantu. Yang ketiga, kehidupan lebih aman dan tentram karena tidak ada ancaman dari pihak lain. Yang keempat, membantu memperkokoh hubungan, persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, mempererat tali persaudaraan dan menghindari perselisihan, serta yang keenam, mampu menciptakan hubungan yang damai dalam suasana penuh keakraban sehingga mudah menjalin hubungan pertemanan dengan siapapun. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman dengan perbedaan yang dimiliki baik suku bangsa, ras, agama maupun budaya, mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik, yang selalu menjunjung tinggi kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Untuk itulah semua pihak terkait bersinergi, bahu-membahu, mengupayakan terciptanya kerukunan hidup antar masyarakat, seperti yang digambarkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah bukan berarti tanpa rintangan, melainkan ditempuh melalui sebuah proses dan tahapan demi terwujudnya sebuah negara yang adil, makmur, rukun, dan damai. Bagaimanapun juga kerukunan akan membuat masyarakat Indonesia merasa memiliki sebuah negara yang gemaripa lol jinawi, yang memberikan kenyamanan hidup di tanah kelahiran sendiri. Terima kasih.